Bab 4421, Membunuh Cacing. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Perbaikan cacing berkaki 100 adalah tahap ketujuh dari keabadian Kaisar. Ye Xuan ingin membunuh, setidaknya perlu diperbaiki oleh Kaisar Abadi tingkat 8, dan untuk memastikan bahwa Kaisar Abadi, kesempurnaan agung 9 langkah adalah yang paling tepat. Untuk mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-9 Kaisar, ia perlu mengubah konjak menjadi perubahan kelima. Jadi, dalam keadaan perubahan kelima, kultivasinya adalah orang suci setengah langkah, sedangkan tipe tubuh berada dalam jutaan kaki, dan langkah kedua dari kaki ajaib 7 langkah Kaisar tidak memiliki masalah. Namun, jika Anda langsung melemparkan darah konjak ke tingkat ke-8, Anda akan memiliki kekuatan alam semesta tingkat ketiga, dan akan lebih mudah untuk membunuh cacing. Tetapi jika Anda melakukan itu sama saja dengan membunuh ayam dengan pisau. Bagi Ye Xuan, itu lebih berbahaya daripada baik. Setelah tembakan dilakukan, hasil akhirnya pasti akan terekspos, yang akan menyebabkan perhatian harimau yang dibantai yang merupakan tukang reparasi tingkat kedua. Karena itu, jika Ye Xuan mengungkapkan kekuatan orang bijak tingkat ketiga, masalah tersebut akan menyebar setelah perang, apakah itu larangan terhadap larangan, atau daerah terlarang kuat lainnya di sekitarnya. Tingkat perhatian akan sangat berbeda. Ini akan sangat tidak menguntungkan bagi perburuan rahasia Ye Xuan berikutnya, dan jika paparannya hanya mundur setengah langkah, itu sama sekali berbeda. Setidaknya, dunia suci setengah langkah tidak cukup untuk menyebabkan orang bijak kosmik yang duduk di tempat-tempat terlarang dan kuat di sekitarnya, dan bahkan para penguasa alam semesta, untuk benar-benar terlalu memperhatikan masalah ini. Keduanya, namun, itu adalah perburuan rahasia, maka tujuannya adalah untuk menghasilkan banyak uang, tidak dapat mengekspos budidaya orang suci, dan berusaha untuk tidak terekspos, sehingga dapat juga memainkan peran melumpuhkan musuh. Untuk tindakan perburuan ini, bertarunglah untuk lebih banyak waktu. Katakanlah, dengan tidak pasti, ketika orang bijak kosmik dan penguasa alam semesta di sekitar tanah terlarang yang paling depan telah kembali kepada Tuhan dan menyadari kekuatan sejati Ye Xuan, darah Kaisar di tangannya telah terkumpul, dan hanyut. Tidak ada yang bisa dilakukan, tapi hasil terbaik. Hei, bentuk langit seperti sekilas langit, 100 juta mil terakhir dari langit berbintang, dan segera dia dijemput di belakangnya. Tidak, dengan stagnasi apapun, Ye Xuan langsung terjun ke binatang buas ini dengan atmosfer biru muda. Setelah memasuki bagian dalam bintang, arahnya berbalik dan bergegas ke ngarai hitam besar. Kaisar 7 langkah itu diperbaiki sebagai cacing 100 kaki, berjongkok di ngarai hitam ini. Sebelum Ye Xuan diam-diam memasuki ngarai dengan kekuatan para dewa, dia sudah memastikan posisinya. Hei, siapa? Bentuknya tidak sesuai. Tepat sebelum kedatangan ngarai hitam, Ye Xuan belum sempat mengubah konjak menjadi perubahan kelima. Di kedalaman ngarai yang lebih rendah, tiba-tiba terdengar suara rendah. Kemudian, itu adalah suara dewa yang kabur, seperti telinga Ye Xuan. Wajahnya berubah, tidak diragukan lagi, ditemukan, tetapi pada saat ini, dia tidak menghilangkan kekuatan magis kesempurnaan, masih di bawah perlindungan kekuatan spiritual yang kuat. Hatinya sedikit ragu, tetapi Ye Xuan segera menyadarinya. Semua ini jelas karena tujuan yang dia hadapi kali ini adalah karena orang kuat Zerg. Kekuatan spiritual Ye Xuan, binatang buas berbintang umum, dan rasa kuat manusia terhadap manusia tidak dieksplorasi. Hanya Zerg, ada semua jenis gelombang biologis khusus yang dapat dieksplorasi untuk kekuatan spiritual. Namun, jika kultivasi Ye Xuan lebih tinggi dari yang lain, tidak mungkin untuk dideteksi. Matikan, kuncinya sekarang, dia hanya keadaan perubahan pertama konjak, dan kekuatannya hanya urutan kelima Kaisar, lebih lemah dari yang lain. Seperti kali ini, baru saja tiba di langit di atas Black Canyon, mudah untuk menangkap napas pada saat pertama, secara alami dapat dimengerti. Hei, pada saat ini, dengan munculnya penampilan Ye Xuan, dan dia tidak muncul pada saat pertama suara pihak lain, menurut kata-kata, tubuh jenius di Black Belt Canyon, tampaknya menyadari bahwa itu salah, tahu ini itu adalah ritme invasi musuh asing. Suara peluit bersiul terdengar dalam sekejap, dan kemudian, monster hitam besar dengan sejuta kaki seperti tanah kecil, dan dengan cepat tersapu dari dalam Black Canyon. Orang-orang ini semuanya hitam dan terlihat seperti ulat sutra. Ada 2 baris kaki pendek di bawah perut.
Semuanya sangat kuat dan kokoh. Seluruh tubuhnya ditutupi duri tajam. Kelihatannya sangat tak tertandingi dan membuat orang merasa tidak punya cara untuk memulai. Terukir ini, saat serangga ajaib 100 kaki ini berubah menjadi tembakan hitam, perbaikan tingkat ketujuh dari tubuh kaisar adalah kekuatannya, dan tiba-tiba menyebar, mor. Ada fluktuasi energi aneh, disertai dengan suara dengungan frekuensi tinggi yang lebih dalam, yang tiba-tiba menyebar dan menyelimuti seluruh tubuh Yesun. Ini jelas merupakan frekuensi gelombang biologis dari kaki ajaib 100 kaki seperti bakat dewa. Pertama kali ia memecahkan rahasia ajaib dari kejutan sempurna Yesuan. Pada saat ini, sosok ganas tubuh raksasa Yesuan Baizang muncul, dan temperamen tubuh itu menyebar, dan itu adalah tahap kelima dari keabadian kaisar. Hei, sebenarnya itu adalah langit berbintang yang ganas di tahap kelima kaisar. Ada beberapa tempat terlarang kiang-kiang di dekatnya. Aku belum pernah mendengar keberadaan seperti itu. Dengan pemaparan bentuk tubuh Yesuan, kaki ajaib yang lengkap mengungkapkan suara yang kaya dan feminin, dan itu terdengar pelan pada saat ini. Dibandingkan dengan kecurigaan sebelumnya, itu jelas telah banyak rileks. Dalam nada, bahkan ada perasaan jijik dan jijik, tidak masalah, dari mana kamu berasal, jika kamu berani menyelinap ke bintang sarang kaisar, kamu harus melakukannya. Siap untuk dibunuh. Sangat jelas, ini karena pihak lain telah menentukan ritme yang dapat membunuh Yesuan. Ini juga normal, meskipun tahap kelima keabadian kaisar tidak lemah, tetapi dalam menghadapi urutan ketujuh keabadian kaisar, melemah dua langkah kecil, awalnya adalah niat untuk dihancurkan. Hei, semut-semut itu menyerah sendiri, berjongkok di tanah, atau oleh kaisar, langsung berjongkok, bahkan menghancurkan. Anda pilih sendiri. Kepala itu menjerit lagi, dan bentuk tubuh cacing 100 kaki perlahan naik, dan segera sudah lebih tinggi dari Yesuan, dan itu dekat dengan atmosfer biru pucat dari binatang buas yang ganas ini. Pada saat ini, dia menatap Yesuan dengan sikap merendahkan. Keunggulannya tidak sedikit. Namun, alasan mengapa demikian, jelas dalam membela Yesuan berbalik dan melarikan diri. Setelah semua, memperbaiki kekuatan hanya dua langkah kecil. Jika Yesuan memiliki rahasia darah yang kuat, dia tidak dapat mengejar, kemungkinan untuk segera melarikan diri masih ada. Sangat disayangkan bahwa karena Yesuan datang untuk mengambil inisiatif, tentu saja tidak ada kemungkinan untuk berbalik dan melarikan diri. Menghadapi cacing yang satu ini, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu berteriak keras, konjak berubah, perubahan kelima. Raung, saat kemarahan juga menyebar, kekuatan tubuh Yesuan langsung menjadi seperti sungai yang deras, dan itu cepat dan bergolak. Bentuknya, seperti balon yang mengembang, dengan cepat membengkak, konjak berubah, perubahan kelima. Raungan, dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, tubuh ganas topan raksasa Yesuan segera meluas dengan cepat, dan ketika kurang dari setengah kaki, ia mencapai raksasa 1.000.000 kaki, ukuran yang sama dengan langit di atas. Cacing 100 kaki itu tidak lemah, versus. Pada saat yang sama, perbaikan tubuh di udara, dalam waktu singkat, dengan cepat naik ke penyempurnaan agung 9 tingkat abadi kaisar, yaitu, alam semesta setengah langkah. Adegan ini seperti sebuah drama. Dalam sekejap mata, langit berbintang seperti amarah seperti semut pada saat pertama. Ia segera menjadi orang bijak setengah langkah yang perlu ia lihat ke atas dan takuti. Otak, pikiran itu melintas di lautan, dan seluruh tubuh cacing iblis di ketinggian itu tercengang, melebarkan matanya, dan tetap berada di atas kepala Yesuan. Seluruh otak itu terbentur. Untuk sesaat, ia merupakannya. Ini membuat reaksi apapun. Tidak mengherankan jika semua perubahan terjadi begitu cepat. Siapapun yang menghadapi situasi ini tidak sabar untuk menunggunya, dan mereka harus menunggu beberapa saat dalam benak mereka. Namun, saat-saat kerja ini, bagi level kaisar yang kuat, sudah cukup untuk memutuskan hidup dan mati. Pergi ke neraka. Petik 2. Raungan. Pada saat ini, dengan perubahan kelima dari keadaan konjak langsung stabil, Yesuan Mo Han Han Yi. Cacing berkaki 100. Dengan satu pukulan, kekosongan itu hancur, dan kengerian yang mengerikan dari kengerian kecoa. Untuk sesaat, dia tampaknya tiba-tiba jatuh ke dalam lumpur, dan seperti puncak yang berat di punggungnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Krisis hidup dan mati yang kuat melanda, dan otak masih menghantam stagnasi cacing berkaki 100. Setelah seluruh tubuh menjerit, kesedihan yang menyedihkan itu tiba-tiba terungkap.
Saya telah kembali kepada Tuhan dalam sekejap. Macan retak, tolong aku. Pada saat berikutnya, kesedihan dari kesedihan penyihir-penyihir berubah menjadi ketakutan yang mendalam tanpa ketegangan, dan ada keputusasaan yang tak berujung, tetapi dia tidak menyerah untuk berjuang, meskipun bentuk tubuhnya tidak bisa bergerak, tetapi suara pikirannya tentang Tuhan meledak di bawah bisikan frekuensi yang tidak dapat dipahami, tetapi sangat cepat, dan dengan cepat keluar. Atmosfer biru pucat dari bintang binatang buas yang ganas ini menyebar di kehampaan dunia luar. Yang paling penting bagi kehidupan dan kematian kunci, serangga ajaib berkaki 100 sekali lagi menggunakan bakat darahnya, dengan frekuensi gelombang biologis aneh yang unik ini, untuk membantu harimau retak yang jauh melampaui 10 miliar mil. Meskipun jarak puluhan miliar mil sangat jauh, itu tidak terlalu jauh bagi mendiang kaisar, terutama tahap akhir dari urutan ketujuh abadi kaisar. Terutama pada saat ini, di bawah krisis hidup dan mati, pesan pencarian bantuan ini tidak hanya menggunakan bakat berdarah dari frekuensi gelombang biologis aneh, tetapi juga memaksanya dengan segala cara. Seperti dalam kebaikan semacam ini, sinyal mara bahayanya akan menyebar dengan kecepatan tercepat. Menurut derivasi Yesuan, saya khawatir saya tidak akan dapat menggunakan 2 atau 3 napas. Anda dapat merobek kekosongan secara langsung dan tiba di sini. Petik 2. Ledakan. Hampir pada saat berikutnya ketika pesan bantuan cacing berkaki 100 dikirim, langit berbintang dengan keras menghantam sebuah pukulan yang melesat keluar dari meriam dan jatuh tepat di bawah perut cacing berkaki 100 itu. Suara gemuruh yang keras, tubuh cacing raksasa yang besar, dan tubuh cacing raksasa yang besar, langsung meledak menjadi kabut berdarah hitam dan hijau. Ketinggian bintang di bawah atmosfer biru pucat. Seperti pukulan tiba-tiba, badai yang paling dahsyat, awan langsung kosong, dan bahkan atmosfer biru muda di atas terhempas keluar dari ombak. Panggil. Tanpa ragu-ragu, Yesuan melambaikan tangannya untuk pertama kalinya. Ki yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah menyelimuti kekosongan 1000 mil, dan kabut darah hitam hijau yang baru saja menyebar. Semuanya menyapu. Setelah pendapatan dalam tubuh, pertama kali dikirim ke Senongding, dan itu dilemparkan ke kolam api di dasar gunung berapi di area pusat Dingnei ruang, dan esensi darah terkondensasi. Kekuatan perbaikan cacing berkaki 100 ini telah mencapai tahap ketujuh kaisar kekaisaran. Ini adalah kultivasi tahap akhir periode ini. Pada saat ini, semua kabut darah hitam hijau yang muncul setelah tubuhnya meledak, semuanya tersapu, dan tidak ada gunanya. Hilang. Dengan cara ini, meskipun pemurnian darah kaisar saat ini, meskipun masih belum mencapai tingkat yang terbaik, tetapi setidaknya itu juga bisa menjadi barang teratas, yang untuk pemurnian baudan terhormat tingkat 25 Yesuan berikutnya, membantu tiang besar. Karena alasan ini, meskipun ada sedikit kecelakaan sebelum perang, hati Yesuan masih sangat bahagia. Dalam pandangannya, cacing berkaki 100 saat ini telah hancur, dan semua kabut darah hitam hijau setelah tubuh meledak telah disingkirkan. Dapat dikatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Dia hanya perlu mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang dengan segera. Dia dapat menjauh dari tempat ini dalam sekejap, dan bentuk tubuhnya menghilang. Bahkan harimau retak itu akan datang di saat berikutnya. Baginya, itu tidak ada artinya. Tentu saja, namun, pada saat ini, Yesuan sedang mencoba untuk memerintahkan sistem fagositosis dalam tubuh, dan segera mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang. Akibatnya, kecelakaan yang tidak disengaja tiba-tiba terjadi. Bintang harimau retak, bintang bersarang harimau iblis, atmosfer biru muda dari kaki ajaib 100 kaki yang berjongkok, ada puluhan miliar mil. Jarak puluhan miliar mil, bahkan jika serangga ajaib 100 kaki menggunakan bakat berdarah dari frekuensi gelombang biologis yang aneh, dan masih sepenuhnya mendesak. Saya ingin menyampaikan sinyal mara bahayanya ke bintang harimau visi di luar 10 miliar mil, dan kemudian harimau kosong yang retak menerima pesan tersebut, dan segera merobek kekosongan untuk datang pada saat pertama. Memang, seperti yang disimpulkan Yesuan umumnya, dibutuhkan 2 atau 3 napas. Namun, sayangnya, pada kenyataannya, ketika Yesuan memasuki sarang-sarang iblis, harimau iblis itu keluar dari bintang harimau yang retak tempat sarangnya berada karena hal-hal lain. Dan, arah yang ditujunya adalah persis sisi sarang cacing. Ketika Yesuan menghantam cacing 100 kaki, memaksanya untuk membayar harganya. Ketika dia mengirim sinyal mara bahaya dari darah dan bakatnya pada saat hidup dan mati,
harimau kosong yang retak itu hanya berjarak lebih dari 2 miliar mil dari binatang buas yang ganas ini dengan atmosfer biru muda. Jaraknya, lebih dari puluhan miliar mil yang asli, dipersingkat hingga 80%. Dengan cara ini, ketika harimau iblis yang retak menerima pesan bantuan ini, Yesuan hanyalah sebuah pukulan ke serangga 100 kaki itu. Dan, pada saat ini, harimau iblis yang tiba-tiba hancur, di bawah sedikit perubahan wajah, juga merupakan gelombang air mata langsung untuk merobek kekosongan kosmik di depan tubuh, sekilas dingin, berkibar, langsung ke depan tubuh di antara celah-celah di kekosongan, itu menghilang. Mili, niscaya, setelah kurun waktu yang singkat, ketika sosoknya muncul kembali, dia pasti telah tiba di dalam atmosfer biru muda bintang buas itu, booming. Raungan, petik 2, semut, meninggalkan, kehidupan. Ketika Yesuan ingin memulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang, ketika dia berjalan pergi, kekosongan virtual di sisi kanan berjarak puluhan juta mil. Ledakan besar yang mengejutkan datang, kekosongan itu terkoyak dengan retakan, dan tubuhnya menjadi hitam. Harimau ajaib itu bergegas keluar dari retakan. Begitu dia muncul, dia menjerit, dan raungan kemarahan bergema di seluruh kekosongan. Seluruh bintang di bawah, bumi retak, dan tanah longsor pecah. Ini adalah bintang raksasa, tetapi dihancurkan oleh gemuruh kedatangan, pecah menjadi potongan-potongan bintang, dan tekanan orang-orang yang datang dapat terlihat. Pada saat yang sama, atmosfer yang kuat dan tidak dapat dipahami, juga pada saat ini, menyelimuti tubuh Yesuan Zhou. Ini adalah tekanan orang-orang suci alam semesta. Jika Yesuan telah mengalami kekuatan alam semesta di negara bagian ke-8 Konjak, dia tiba-tiba terpana oleh pendukung ini. Saya harus menunggu sebentar di tempat. Melihat pemandangan ini, wajah Yesuan sedikit berubah. Kepala ini kosong dan tidak ada rasa takut sama sekali. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, Yesuan memiliki 10% genggaman untuk saling membunuh. Tetapi butuh waktu tertentu, dan dengan penundaan waktu ini, orang bijak kosmik lain dalam serigala buas ini, yaitu serigala subdara tingkat kelima dalam situasi ini, pasti akan datang, lengkap. Sebenarnya, ini hanya harimau yang retak. Waktu kedatangannya di luar prediksi Yesuan. Yesuan awalnya berpikir bahwa dia akan tiba setidaknya 2 atau 3 tingkat bunga. Saya tidak berharap ini menjadi setengah hati, tetapi itu telah merobek harimau. Udara datang. Kecepatan reaksi jauh melebihi penilaian Yesuan. Ini membuatnya sangat tidak nyaman, dan sekarang harimau yang retak ini telah tiba. Jika sisi lain dari serigala berdarah seperti ini, permainan hari ini sangat tidak menguntungkan. Bahkan jika Yesuan masih bisa menggunakan kemampuan lompatan antar bintang, tetapi dalam menghadapi keberanian dua orang bijak kosmik, Yesuan ingin berhasil mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang untuk pergi. Maka, sebelum pergi, harus memiliki miliknya sendiri. Hanya ketika kekuatannya dinaikkan ke alam semesta, itu tidak diragukan lagi akan mengekspos kekuatan sejati Anda terlebih dahulu, yang akan sangat tidak menguntungkan untuk tindakan selanjutnya. Hei, ketika dia berpikir tentang 100 putaran, puluhan juta mil jauhnya dari harimau yang menggeram meraung, dan mulutnya menjerit lagi. Oh ya, suatu kali, saat raungannya keluar, kekosongan di kepala Yesuan sekali lagi memecahkan kekosongan yang sangat besar. 1. Kekuatan tak terlihat dari stok benar-benar mengalir melalui puluhan juta mil dalam sekejap, langsung merobek kekosongan. Itu juga salah satu kemampuan harimau iblis, yang berhubungan dengan bakat darahnya. Suaranya yang meraung memiliki semacam kekuatan misterius. Belum lagi bintang-bintang raksasa yang besar, bahkan kekosongan pun bisa tidak terlihat. Robek di tengah. Boom! Suan mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar planet di dalam tubuh untuk pertama kalinya, dan menghantam harimau kosong yang retak yang meraung melalui kekosongan yang jauh. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatan orang bijak kosmik, itu juga merupakan kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari Kaisar. Meskipun tingkat kekuatan ini bukanlah lawan dari harimau yang menebas, tetapi dengan pertempuran yang positif, ia masih memiliki kualifikasi ini. 1. Tinju meledak. Yesuan tidak dimaksudkan untuk menciptakan kembali lawan, tetapi hanya untuk membingungkan. Secara umum, dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih dari lawan mereka sendiri, tetapi masih menyerahkan tinju mereka untuk menyerang, ini pasti dipaksa ke situasi putus asa, tidak ada ritme dari cara apapun untuk melarikan diri. Suan melakukan ini,
mencoba menutupi kemampuan lompatan koordinat antar planet yang akan datang. Untuk menghindari kemampuan ini terekspos, itu juga akan menyebabkan kewaspadaan harimau yang retak, dan memengaruhi tindakan selanjutnya. Petik 2. Raungan. Saat dia menghantam tinju ini, hantaman kalajengking penyihir yang menghancurkan itu langsung menghancurkan tatapan sedih yang menyeramkan, yang tampaknya mengejek Ye Xuan. Pada saat yang sama, ada raungan mengerikan lainnya di mulutnya. Saat raungan itu keluar, kekuatan tak terlihat muncul ke permukaan. Pada saat ini, kemampuan lompatan koordinat antar bintang dari sistem melahap tubuh Ye Xuan telah diaktifkan, dan siap untuk melompat kapan saja. Pada saat ini, para dewa bergegas ke ekstrim dan merasakan kekuatan tenda yang tak terlihat. Ketika hendak datang, kekuatan seluruh tubuh tiba-tiba pecah dan dengan cepat mundur ke belakang. Dalam sekejap mata, sosok Ye Xuan seperti meteor, dan dia meluncur mundur. Panah darah juga disemprotkan di mulutnya, tetapi dia melambaikan tangannya dan langsung berguling ke tubuh. Menghadapi lawan tingkat ini, itu adalah setetes darah yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak. Kemudian, pihak lain sangat mungkin menguasai semacam hukum rahasia, dan dapat membuat banyak pengaturan dengan darah ini. Semua ini secara alami palsu, tetapi itu adalah cara yang digunakan Ye Xuan untuk membingungkan, dan pada saat ini, saat dia benar-benar jijik dan jijik, sosoknya juga secara tak tertandingi langsung mundur ke celah kekosongan yang sebelumnya telah dirobek oleh harimau yang retak itu. Di dalam celah-celah kosong, ada aliran kekosongan yang tak ada habisnya. Kali ini, pada tubuh langit berbintang yang ganas, beberapa retakan telah terkoyak oleh beberapa kekosongan kecil, tetapi juga tidak meninggalkan setetes darah, semuanya dimasukkan ke dalam tubuh oleh Ye Xuan. Pada saat inilah ketika dia jatuh ke dalam kehampaan, Ye Xuan tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan instruksi untuk memperluas lompatan koordinat antar bintang ke sistem menelan tubuh. Titik koordinat yang dikunci oleh lompatan itu berada di dekat bintang sarang sumber yang melahirkan avatar terkuatnya. Panggil. Suara samar udara pecah. Dengan perkembangan kemampuan melompat, sosok Ye Xuan menghilang langsung di celah kehampaan. Pada saat ini, semua bentuk tubuhnya mengamuk dengan banyak kekosongan. Pada saat ini, harimau iblis masih lebih dari 20 juta mil jauhnya. Dari sudut pandang dan jaraknya, sosok Ye Xuan jelas tanpa henti dikosongkan oleh kekosongan lautan yang tak berujung seperti retakan, langsung ditelan. Petik 2. Panggil. Sosok Ye Xuan baru saja menghilang, dan suara samar udara kosong tiba-tiba terdengar. Bentuk harimau iblis yang retak telah mencapai bagian depan celah kehampaan ini. Dia tidak memasuki celah itu, karena celah itu perlahan-lahan berkumpul. Begitu celah itu tertutup sepenuhnya, maka meskipun dia ada, aku takut tidak dapat menemukan jalan kembali, kemungkinan besar akan berada dalam turbulensi kehampaan yang tak berujung, benar-benar hilang. Semut-semut kecil, berani datang kepadaku untuk melawan angin musim gugur. Aku beruntung, tersesat dalam kehampaan-kehampaan, jika tidak, jika jatuh ke tangan dewa, kamu harus dilahirkan untuk mati. Ada suara dingin di mulut, dan harimau kosong yang retak membenci beberapa kata. Cakar depannya terayun ke bawah dan langsung menghaluskan celah kehampaan, benar-benar memotong langit berbintang yang jatuh ke dalam celah itu. Melarikan diri dari celah itu dan menemukan kemungkinan untuk kembali ke rumah. Setelah itu, harimau iblis menoleh untuk melirik bintang raksasa yang dihancurkan oleh auman aslinya, lalu berhenti dan berbalik. Sekali ini, meskipun serigala terlarang melarang tanah, meskipun kehilangan seorang kaisar yang terlambat, bagi orang bijak kosmik, ini jelas bukan apa-apa, dan itu sama sekali tidak ada di dalam hati. Hei! Suara udara pecah, dan sosok Ye Xuan muncul di kehampaan. Dia tidak jatuh ke celah kehampaan di akarnya, tetapi pada saat jatuh, dia langsung meluncurkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang, sehingga menipu harimau yang retak. Seperti kali ini, tidak hanya tidak memperlihatkan kemampuan mereka untuk melompat, tetapi bahkan membiarkan pihak lain secara keliru percaya bahwa mereka telah jatuh ke celah kehampaan, terkubur dalam turbulensi kehampaan yang tak berujung. Hasil ini benar-benar sempurna, dan dia lebih puas daripada yang direncanakan Ye Xuan sebelumnya. Dengan cara ini, jika kali ini, 2 tembakan diambil sebelum dan sesudah larangan-larangan, 2 noda darah diperoleh, tetapi dampaknya bahkan tidak setengah langkah. Itu tidak mungkin untuk fokus pada langit berbintang suci setengah langkah yang sudah ditakdirkan untuk jatuh. Ini, semuanya tidak mungkin menjadi kenyataan.
Pada dasarnya tidak realistis untuk menipu orang kosmik. Itu jadi selesai. Di satu sisi, keterampilan akting Ye Xuan juga lulus. Setelah memasuki celah kehampaan, dia sengaja membiarkan beberapa kekosongan kecil menghancurkan tubuhnya dan terlihat seperti serigala. Adegan ini jauh. Ketika harimau retak lebih dari 1000 mil jauhnya melihatnya, dia secara alami tidak akan banyak berpikir. Tentu saja, yang lebih penting, retakan harimau iblis tidak memikirkannya. Ye Xuan benar-benar memiliki kemampuan magis ini, benar-benar dapat melompat dalam sekejap, dan tidak ada fluktuasi ruang, bahkan dia menangkap tidak akan. Ini, terukir, saat sosoknya muncul, Ye Xuan bahkan terbebas dari keadaan perubahan kelima konjak, dan masih berubah menjadi langit berbintang yang ganas, sehingga sebagai hasil dari kultivasinya, dia jatuh ke tahap keempat keabadian Kaisar. Adapun jatuh sebelumnya ke celah kehampaan, sengaja membiarkan beberapa kekosongan kecil membasahi bekas luka di tubuh, mata telah sembuh, dan dengan darah arogan dari keadaan perubahan kelima Ye Xuan sedikit cedera tidak signifikan. Pada saat ini, setelah dia menghancurkan tubuh cacing berkaki 100 itu, dia membentuk aliran darah hitam dan hijau yang agung, dan mengirimkannya ke kolam api di dasar gunung berapi domain Senong Ding yang untuk melakukan pemurnian darah, hanya selusin atau lebih bunga saja. Bagaimanapun, ini adalah darah kelas kekaisaran, yang berbeda dari masyarakat umum. Ini hanya masalah 10, dan itu jelas tidak sepenuhnya terkondensasi. Ye Xuan tidak khawatir, dan tidak pergi. Dia langsung menerapkan kekuatan magis dari kejutan yang sempurna, dan seluruh tubuh disembunyikan. Semua napas sepenuhnya menyatu, dan kemudian mereka menunggu di kehampaan. Setelah sekitar setengah kolom dupa, Ye Xuan membuka matanya dan memancarkan sentuhan pria yang baik. Panggil. Di satu tangan, Ye Xuan merentangkan telapak tangan kanannya. Telapak tangannya, ada darah binatang hitam dan hijau, memperlihatkan aura kaisar yang kuat, dan masih mendiang kaisar. Kualitas kaisar Feng Feng ini sangat bagus, tetapi belum mencapai level terbaik, tetapi Ye Xuan sangat puas. Seperti darah rubah berekor 6 sebelumnya, darah-darah kental, kaisar dewa ini, meninggalkan karakteristik 100 cacing, warnanya hitam dan hijau. Jangan, setelah waktu ini, Ye Xuan telah siap secara psikologis, tetapi tidak terlalu terjerat. Setelah berbalik lagi, dan setelah darah Feng Di kedua dikumpulkan, Ye Xuan berpikir sedikit, dan segera memancarkan sentuhan pria baik, berbisik, setelah 2 pertempuran sebelumnya, terobosan sebelumnya telah meroket. Kekuatan telah sepenuhnya disempurnakan, jadi, saatnya untuk memulai terobosan baru. Setelah terobosan ini selesai, terus berburu. Setelah itu, dia segera bangkit dan bergegas ke sisi kanan langit. Dalam ingatan, ada bintang terlantar di arah ini, yang dapat digunakan untuk menerobos. Segera, Ye Xuan datang ke bintang terlantar ini, memasuki inti bintang, dan langsung mengorbankan Senong Ding, tetapi itu adalah bentuk yang diperkecil dari bentuk persegi, dan kemudian ia menjadi tubuh, dan langsung datang ke kabut berwarna-warni. Di mulut Senong Ding Ding, duduk berlutut. Di bawah, untuk sesaat, belenggu-belenggunya berkelebat, dan ketika ia melambaikan tangannya, ada banyak suara samar-samar yang pecah. Setiap, berbagai sumber daya kultivasi tingkat atas telah diambil dari dunia abadi, termasuk obat-obatan puncak yang baru saja disempurnakan belum lama ini, cairan sumber jahat, dan harta langka lainnya dari harta langka. Kali ini, di antara sumber daya terobosan yang ia persiapkan, ada juga sepotong besar daging baok suebao yang telah dibanjiri dengan energi kuno dan kuat. Itu telah dipanggang menjadi warna emas oleh Senong Eight Color Flame. Setelah itu, kekuatan medan domain Senong Ding dalam tubuh sepenuhnya dipromosikan olehnya. Semua sumber daya kultivasi yang tergantung di depannya hancur di bawah tekanan bidang domain Baoding, dan matanya berubah menjadi bola kecil. Setelah semua ini, Ye Xuan membuka mulutnya dan menelan manik-manik ke perut. Dia dengan cepat berubah menjadi hantaman ke tenggorokan dan bergegas ke anggota tubuhnya. Oh lala, boom! Saat berikutnya ketika turbulensi menyebar, suara rantai menjerit, dan Ye Xuan tiba-tiba, kali ini ada 2 rantai belenggu di tubuhnya. Sejak saat ini, tubuh Ye Xuan seperti langit yang berputar, suara rantai-rantai yang besar tidak berhenti sedetik pun, energi kekerasan sungai yang baru terbentuk mengikuti seluruh tubuh, terus-menerus menggoyang yang baru. Zigu rantai, Ye Xuan benar-benar melupakan keberadaan waktu, dia menyatukan pikirannya, berkonsentrasi pada jalur gong suci kuno, dan para dewa mengambil energi gelombang dalam tubuh, dan berputar di sekitar meridian.
Operasi hari Minggu. Dalam proses ini, sambil memurnikan tubuh energi ini, ia juga mengumpulkan kekuatan untuk memukul rantai lagi. Tidak ada waktu untuk kultivasi, dan waktu berlalu dengan lambat. Bahkan Yesuan sendiri tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ketika energi yang menggantung ini sepenuhnya memurnikan dan menghilang di daun Yesuan, kekuatan sejati tubuhnya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Yesuan segera meluncurkan babak baru dampak bahkan jika dia mendorong para dewa ke ekstrim. Petik 2, hei, petik 2, hei, suara simfoni emas dan besi kemasan datang, dan rantai-rantai yang muncul di tubuh putus. Hampir pada saat berikutnya, suara sistem yang familiar membuatnya mudah baginya untuk berdering di benaknya, dan itu masih 2 kali. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, Feng di abadi Orde kelima. Petik 2, hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, Feng di abadi Orde kelima. Petik 2, Kaisar Feng Orde kelima. Kali ini, Yesuan mengantar 2 pelanggaran yang telah lama hilang. Dapat dikatakan bahwa setelah memasuki pemerintahan kerajaan, situasi ini kurang, dan saya tidak berharap untuk menemuinya secara tak terduga hari ini. Jangan. Terobosan yang terjadi sejak lama, jika Yesuan mengubah darah konjak menjadi perubahan ke-8, kekuatan puncak yang dapat dicapai dalam sekejap adalah orde ketiga alam semesta. Sekarang, saat dia menerobos lagi, jika dia mengaktifkan darah konjak, dia tidak akan dapat menampilkan konjak dan mengubah tubuhnya, dan tubuhnya akan berada dalam kondisi 10 kaki. Langkah, hanya 1 langkah, Anda dapat memasuki tahap akhir kaisar sekali lagi. Yesuan telah diperbaiki ke tingkat kelima kaisar dalam keadaan normal manusia. Saat ini, ia adalah keadaan yang mengaktifkan darah konjak dan berubah menjadi konjak berbintang dengan tinggi 10 kaki. Tingkat pertama mencapai tahap ke-6 kaisar, dan jika ia langsung menuju perubahan ke-8 dari konjak 9, kekuatan puncaknya akan meningkat lagi, mencapai tingkat kelima alam semesta. Selain itu, dalam keadaan perubahan ke-8, konjak raksasa panda 6 juta mil begitu kuat sehingga kekuatan tubuh melonjak, dan kekuatan tempurnya tidak kecil. Karena itu, Yesuan dalam keadaan itu adalah orang bijak tingkat ke-6, semua mampu menekan, orang bijak tingkat ke-7 yang terlambat, juga dapat bertarung. Orang terkuat di tempat terlarang yang telah berlalu sebelumnya, yaitu, kepala serigala berlumuran darah, tetapi hanya tingkat kelima alam semesta, sekarang Yesuan, pasti akan dapat bertarung. Namun, jika ditambahkan ke musuh suci tingkat kedua, itu tidak sesederhana itu. Untuk membunuh kedua orang bijak kosmik pada saat yang sama, Yesuan harus memiliki setidaknya 7 atau lebih pertempuran alam semesta. Baris. Petik 2. Apakah kamu menyegel tahap kelima? Dengan cara ini, ada 4 terobosan orde kecil, yaitu, orde ke-9 abadi kaisar sempurna, jadi sudah waktunya untuk menelan Baodan penguasa 25 tingkat. Setelah melambaikan Sen Nongding, kejutan melintas di mata Yesuan, dan kemudian dia mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia merasakan tekanannya berat. Terobosan dari 4 langkah kecil, baginya, tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Jika, seperti sebelumnya, untungnya menemukan 2 jeda, ada 2 rantai di tubuh, maka hanya 2 yang mundur. Bahkan jika hanya ada 1 rantai belenggu, itu hanya 4 kali. Setelah itu, kamu perlu menelan Baodan penguasa 25 tingkat, jika tidak, kekuatannya akan mandek. Dan, sekarang, apalagi salah satu penguasa, dia hanya mengumpulkan 2 bahan darah terpenting yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Baodan penguasa tingkat ke-25. Perbedaannya sangat jauh. Jika Anda menggunakan 5 segel darah untuk mengembun, maka penguasa Baodan tingkat 25 terakhir mungkin hanya 1. Dan jika 6 atau 7 potong darah Fengdi digunakan untuk mengembun, penguasa Baodan tingkat 25 terakhir pasti akan memiliki 2. Jika lebih dari 8, setidaknya 3 dapat dilepaskan. Yang mengatakan, meskipun ada kebutuhan mendesak untuk penguasa Baodan tingkat 25, jika begitu dekat setelah 5, terlalu hemat biaya untuk terburu-buru. Petik 2. Terlalu sulit untuk mendapatkan Kaisar Baodan. Lagi pula, ada begitu banyak kaisar yang kuat. Jadi tampaknya bahkan jika Anda membutuhkan penguasa Baodan tingkat 25, Anda tidak boleh mengumpulkan hanya 5 kaisar. Setelah darahnya bagus, ini akan segera mulai mengembun. Yang terbaik adalah mengumpulkan lebih dari 8, dan kemudian memadatkannya.
jadi setidaknya 35 orang akan keluar. Di sini, Ye Xuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, 5 orang belum berkumpul, hanya 2 di tangan, jika Anda ingin membuat 8 dan kemudian memperluas kondensat, perbedaannya masih 6, tugas ini sangat sulit, dan waktunya sangat mendesak. Tampaknya tidak ada lagi penundaan. Setelah mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu, bentuk tubuhnya, langsung menuju ke arah depan Bima Sakti, melesat pergi. Kali ini, arah yang ditujunya bukanlah padang serigala buas. Itu baru saja memainkan angin musim gugur. Dalam waktu singkat, tidak tepat untuk melewatinya. Jika tidak, ada kemungkinan besar terjadi kecelakaan. Meskipun dalam kognisi harimau yang retak, langit berbintang yang telah pergi ke setengah langkah angin musim gugur di padang serigala buas kini telah jatuh ke dalam kekosongan, tetapi bagaimanapun juga, itu telah mati 2 kali. Kaisar itu abadi. Seluruh bintang serigala buas itu abadi, dan hanya 10. Kerugian ini tidak kecil, dan orang-orang tidak dapat waspada dan bersiap. Kali ini, Ye Xuan akan pergi ke arah tempat terlarang berbentuk bintang lainnya di sisi kiri kota terlarang. Setelah terburu-buru, butuh 1,5 hari untuk melihat padang berbentuk bintang di depan Anda, tetapi butuh 1 hari untuk tiba. Begitu jauh, tidak perlu khawatir ditemukan. Oleh karena itu, Ye Xuan telah mengembangkan kecepatan, tetapi karena pertimbangan yang cermat, ia masih berada di bawah perlindungan roh kejut yang sempurna dan hukum rahasia. Setelah setengah hari yang singkat, ruang kosong di sisi paling kanan depan tiba-tiba datang dengan fluktuasi energi yang sangat kuat. Ye Xuan merasakan napas kekuatan ini di negara bagian ke-8 Konjak, dan sangat akrab. Ini jelas merupakan tekanan dari orang bijak kosmik. Bagian kanan depan adalah semua arah larangan serigala, dan sekarang arah ini tiba-tiba menyebarkan kengerian orang bijak kosmik. Tidak ada keraguan bahwa itu bukan kepala iblis, itu pasti orang bijak lainnya dalam larangan. Artinya, serigala subdarah tingkat ke-5. Lihatlah napas ini, itu seharusnya lebih dari kultivasi orang bijak tingkat kedua. Jadi sepertinya itu adalah serigala buas berdarah. Di tengah kilatan, Jin Xuan tidak ragu-ragu, dan bentuk tubuhnya bergoyang langsung ke paling kiri, berjongkok langsung di bintang terlantar yang tidak mencolok, menggeliat semua napas. Tak lama kemudian, di ujung paling kanan, seekor serigala berleher abu-abu besar muncul dalam tubuh besar, sendirian, tidak datang ke Ye Xuan, tetapi bergegas keluar dari serigala buas di ujung kanan depan. Setelah tepi, ia langsung menuju ke sisi kiri. Lurus. Setelah pergi jauh, Ye Xuan Kei bergegas keluar dari bintang yang ditinggalkan ini, memadatkan napas, dan mengikutinya di belakang, dan tidak berani terlalu dekat, menjaga jarak langit berbintang ratusan juta mil, hanya untuk memastikan bahwa dia dapat melemahkan aku merasakan sentuhan napas masing-masing. Seperti, perjalanan ini telah berlangsung selama 2 hari lagi. Itu telah melewati batas zona marginal tanah terlarang Xingqiang yang berdekatan dengan kuda terlarang yang dilarang. Serigala berlumuran darah Asia ini masih tidak memiliki arti untuk berhenti. Masih bergegas maju. Ini jelas merupakan ritme perjalanan jarak jauh. Jika tidak ada kecelakaan, itu harus menjadi tempat terlarang yang kuat untuk melangkah lebih jauh ke arah ini. Pada saat itu, tanah terlarang Xingqiang harus tiba setidaknya beberapa hari, dan keserakahan darah Asia begitu terburu-buru untuk pergi, jelas ada sesuatu yang penting, dan sebagian besar akan tertunda untuk sementara waktu. Petik 2. Dengan cara ini, hanya ada satu harimau retak tingkat kedua di alam semesta, dan kaisar berkepala 8 itu abadi. Pikiran itu melintas di lautan, dan bahkan jika Ye Xuan menghentikan bentuk tubuhnya, jongkok terus berkedip, dan bahkan napasnya sedikit cepat, ini adalah anugerah. Jika semuanya berjalan dengan baik, kali ini tidak hanya kali ini, tetapi kali ini tidak hanya aku dapat memanen 8 noda darah dalam satu gerakan, dan bahkan mungkin memanen 1 darah Tuhan. Faktanya, kekuatan perbaikan harimau iblis yang retak hanyalah tingkat kedua yang sakral, dan kekuatan kultus tingkat ke-5 dari martir suci di negara bagian ke-8 Ye Xuan adalah kekuatan sekte suci. Itu benar-benar terbunuh. Kali ini, keserakahan darah Asia, benar-benar tidak dapat kembali dalam perjalanan ke target kedua tanah terlarang. Ye Xuan secara tidak sengaja bertemu dengan serigala berdarah Asia, dan menghabiskan hampir 3 hari di belakangnya sampai dia memastikan bahwa serigala berdarah itu lebih kuat dari yang lain. Tanah terlarang, setelah tiba di sana, akan butuh beberapa hari sebelum berhenti. Setelah memikirkannya,
Yesuan bahkan mengubah rencana awalnya. Dia bermaksud membunuh Karabin, kembali ke tanah terlarang serigala yang menghancurkan, pertama-tama membunuh kepala iblis, dan kemudian menyelesaikan 8 kaisar abadi lainnya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, itu tidak bisa hilang, dan itu tidak akan datang lagi. Setelah keputusan itu, dia tidak ragu untuk sepenuhnya mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar planet bahkan jika dia memberikan instruksi pada sistem fagositosis tubuh dan titik lompatan yang terkunci masih dekat dengan bintang sarang sumber yang melahirkan avatar terkuatnya. Saat ini, dia telah berlari kencang di kejauhan di belakang serigala berdarah. Sudah 3 hari, jika Anda berbalik langsung ke bintang serigala, itu akan memakan waktu 4 hari. Dan jika itu adalah lompatan langsung, kembali ke sumber bintang bersarang yang melahirkan detasemen terkuatnya, dan kemudian bergegas ke tempat terlarang dari sana, hanya butuh waktu 2 hari. Dengan cara ini, tentu saja tidak perlu memilih, lompatlah segera. Petik 2. Panggil. Ketika suara itu pecah, sosok Yesuan langsung terukir di tepi sarang sumber. Dia tidak ragu-ragu. Dia mengaktifkan kekuatan magis konjak dan berubah menjadi perubahan ketiga di pertama kalinya. Itu, ketika dia belum menerobos sebelumnya, dia perlu memasuki perubahan kelima, untuk memiliki kesempurnaan besar dari kesempurnaan tingkat ke-9 kaisar. Tetapi sekarang, karena 2 terobosan sebelumnya, sekarang hanya dalam keadaan perubahan ketiga, Anda dapat mencapai kekuatan dan ukuran ini. Itu. Jadi saya memutuskan untuk muncul dengan jenis dan kekuatan ini dan memasuki larangan pada larangan, dan Yesuan juga mempertimbangkannya. Jika Anda langsung memasuki stagnasi serigala dengan budidaya alam semesta, sangat mungkin konjak yang retak akan mencurigakan. Bagaimanapun, Yesuan seharusnya terkubur dalam kekosongan kehampaan, tetapi sekarang dia tidak hanya hidup, tetapi juga kekuatan untuk mencapai alam semesta dalam waktu singkat, dia akan curiga. Setelah ini dilakukan, dalam kasus budidayanya, jika pihak lain siap, Yesuan mungkin tidak bisa bertahan. Bagaimanapun, kultivasinya di tahap ke-8 perubahan hanyalah orang bijak tingkat kelima. Ia hanya 3 kali lebih kuat dari harimau yang menebas. Sangat penting untuk membunuh pihak lain dan mencegahnya melarikan diri. Itu tergantung pada rencananya, jika tidak, kemungkinan besar akan berubah. Kesempurnaan agung tingkat ke-9 yang abadi, yaitu, setengah langkah suci, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, ditambah Yesuan bolak-balik berkali-kali, karena jalan bintang ini sudah lama dikenal, dari waktu ke waktu secara langsung membuka teleportasi kehampaan. Dengan cara ini, hanya butuh 1 hari untuk mencapai tepi kota terlarang. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke tempat terlarang serigala serakah dan bergegas ke ladang bintang di sisi kiri tengah. Di ladang bintang kiri bank sentral adalah situs harimau iblis yang retak. Dia tinggal di tengah, dan 4 kaisar di 4 sudut dari 4 raksasa itu abadi. Mereka telah dipecahkan oleh Yesuan, dan mereka masih yang terkuat, mata. Selanjutnya, Yesuan akan menyembunyikan bentuk tubuhnya dan menyatukan semua napas. Itu adalah 3 kaisar yang tersisa yang abadi dan dibudidayakan sebagai yang terlemah. Keabadian kaisar ini hanyalah kultivasi tingkat ketiga dari kaisar. Dibandingkan dengan rubah berekor 6, itu hanya yang kuat, tetapi hubungannya dengan harimau retak harus paling dekat. Kalau tidak, itu tidak akan retak. Harimau iblis ditempatkan di bintang terdekat dengan sarangnya, hanya sekitar 1 miliar mil jauhnya dari binatang buas itu. Jarak ini jauh dari harimau iblis. Itu yang terlemah, tetapi satu-satunya yang merupakan abadi tingkat ketiga. Itu juga harimau dan binatang buas, tetapi itu bukan harimau retak, tetapi harimau terbang konjak, mungkin dan harimau retak. Hubungan antara kerabat jauh juga tidak diketahui. Meskipun Yesuan baru saja melempar ke sini sebelumnya, tetapi karena dia jatuh ke celah kehampaan, dalam kognisi harimau retak, itu seharusnya terkubur dalam kekosongan yang tak berujung. Oleh karena itu, meskipun harimau iblis retak telah mengetahui berita bahwa rubah berekor 6 telah jatuh, itu belum menghasilkan kewaspadaan. Beberapa hari yang lalu, setelah beberapa kata dengan marah dengan serigala darah Asia, tidak ada gerakan. Dan juga, karena alasan ini, semua binatang terlarang di seluruh serigala terlarang baru-baru ini agak berhati-hati, dan mereka tidak berani berkeliaran di kehampaan, agar tidak memancing ketidakpuasan kedua orang bijak, yang menyebabkan bencana. Dalam hal ini, Yesuan langsung menuju bintang sarang harimau terbang konjak. Setelah kedatangannya, dia tidak ragu-ragu.
Pada saat pertama, dia terjun ke atmosfer binatang buas ini. Setelah melewati atmosfer, sebuah sungai gunung berada di bidang penglihatan. Di ujung pegunungan yang jauh, seekor harimau terbang konjak berkaki sejuta berkibar di pegunungan, dan seluruh tubuhnya gelap, dan punggungnya sebenarnya adalah sepasang sayap tulang. Dan perbaikan yang tersebar di tubuh sangat menakjubkan, dan itu adalah urutan ketiga kaisar. Ini adalah Tuhan, benar sekali. Bukan hanya mangsa Yesuan, tetapi juga umpan yang digunakan Yesuan untuk mengeluarkan iblis yang retak. Dan, menurut derivasi Yesuan, hubungan antara harimau terbang konjak ini dan harimau jahat yang retak seharusnya sangat luar biasa. Selama Yesuan membunuhnya, maka harimau yang retak itu pasti marah dan tidak akan bisa mencegahnya. Pada saat itu, ia memasuki keadaan perubahan ke-8 konjak, dan memiliki kekuatan teroris tingkat kelima di alam semesta, dan peluangnya untuk mengebom di tempat itu setidaknya 80%. Peluang untuk berbalik dan melarikan diri dapat diabaikan. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan tidak ragu-ragu, dan tubuhnya bergegas dan mencapai langit di atas pegunungan. Boom! Pada saat berikutnya, langit berbintang tiba-tiba menghantam sebuah pukulan dan mendarat langsung di belakang harimau terbang konjak. Raungan gong yang keras terdengar, dan harimau terbang konjak bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Tubuh besar sejuta kaki itu tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah, dan menyebar. Hei, tanpa ragu sedikit pun, Yesuan melambaikan tangan untuk pertama kalinya, kekuatan gas tak terlihat menyebar dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti kekosongan 1000 mil, kabut darah merah yang baru saja menyebar dan menyebar, semuanya menyapu. Setelah menerima tubuh, pertama kali dikirim ke Senongding, dan dilemparkan ke kolam api di dasar gunung berapi di area tengah ruang Dingnei, dan esensi darahnya terkondensasi. Ini adalah hewan dewa ketiga yang telah dipanennya. Hanya dalam beberapa hari, panennya sangat besar sehingga Yesuan bersemangat. Pada saat yang sama, bintang bersarang sepanjang 1 miliar mil di tempat harimau yang berjongkok, retakan iblis di sarang, tampaknya tiba-tiba merasakan sesuatu. Tiba-tiba membuka matanya, satu kengerian yang tak tertandingi dari kengerian itu menyebar dari tubuhnya. Itu mengungkapkan arti membunuh. Raungan. Di tengah gemuruh suara itu, kaki depan harimau iblis yang retak itu menghantam udara dan langsung menghantam kehampaan, lalu melangkah ke dalamnya, dan sosoknya pun menghilang. Booming. Raungan. Low semut, beraninya kau. Tepat pada saat berikutnya ketika Yesuan baru saja melambaikan darah tubuh harimau terbang konjak, atmosfer bulan berada di luar atmosfer, dan ada puluhan juta mil di sisi kanan langit. Kekosongan itu terkoyak dengan retakan, dan seekor harimau hitam dengan tubuh besar bergegas keluar dari retakan itu. Begitu dia muncul, dia menjerit, dan raungan kemarahan dan kemarahan bergema di seluruh kehampaan. Kali ini, retakan iblis itu jelas merupakan kemarahan, dan kepalanya cukup terpana oleh harimau terbang konjaknya, yang sebenarnya dibombardir di bawah matanya sendiri, yang membuatnya benci, lebih banyak lagi. Yang membuatnya tidak dapat diterima adalah bahwa keberadaan pemboman harimau terbang konjak baru saja dilemparkan ke ladang serigala buas, dan kemudian jatuh ke celah kehampaan, dan kelaparan oleh aliran kekosongan yang tak berujung, kera. Ini sialan, hanya dalam beberapa hari, serigala serakah itu berada di tempat yang sama di tangan tanah terlarang, dan 3 kaisar terdegradasi, yang jelas merupakan wajah buah merah. Hal yang paling tak tertahankan bagi harimau yang retak adalah bahwa orang ini tahu bahwa dia sedang duduk di sini di tempat ini. Sebelum ini, dia hampir terpukul keras oleh pandangannya sendiri, dan jatuh ke celah kehampaan sebelum dia melarikan diri. Sekarang saya tidak tahu harus memukul anjing itu, tetapi dia telah menemukan jalan kembali. Setelah kembali hidup, dia tidak tahu bagaimana memandang rendah yang rendah hati, dan benar-benar berani untuk terus mendatangkan malapetaka pada serigala buas, sangat. Mengenai tempat di mana dia hanya berjarak 1 miliar mil dari bintang sarangnya sendiri, dia membunuh harimau terbang konjak di tempat. Itu sama sekali tidak membuatnya diperhatikan. Petik 2. Raungan. Pikiran itu terlintas di benakku, dan harimau iblis yang retak hanya merasa cemberut di dada, tidak muntah, dan mendongak lagi dengan raungan menjerit. Dalam sekejap, seluruh bintang sarang harimau terbang konjak di bawah, bumi retak, tanah longsor pecah, seperti akhirnya. Ini adalah bintang raksasa, tetapi dihancurkan oleh auman harimau yang menghancurkan, dan itu pecah menjadi potongan-potongan bintang. Itu adalah atmosfer yang kuat dan kuat. Pada saat ini, itu ditutupi dengan Yesuan. Hei, oh,
Petik 2. Pada saat yang sama, di ujung kiri dan kanan belakang kehampaan, ada dua suara gemuruh keras yang datang, serakah. Dua kaisar lainnya di sisi kiri tengah rahim melarang tanah dan abadi. Mereka akhirnya terkejut dan bergegas. Ini, dua kaisar abadi, semuanya di tengah dunia, satu untuk kelima dan satu untuk keenam. Adapun bentuknya, sosok itu memiliki sejuta kaki, singa sup darah dan kumbang perak. Setelah kedatangan kedua kaisar ini, mereka tidak mendekat, tetapi satu di kiri dan satu di kanan, tetap berada dalam kehampaan sejauh 50 atau 6 juta mil, atmosfer tubuh semuanya menyebar dan samar-samar dijaga di sana. Jadi, di satu sisi, itu adalah kekuatan kaisar tingkat menengah mereka, dan itu bukan lawan yang kejam dari kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari kaisar. Jika benar-benar terburu-buru, itu mungkin langsung dihancurkan oleh yang lain. Di sisi lain, harimau iblis saat ini ada di sini, dan harimau terbang konjak yang dia sukai sangat mengerikan. Retakan harimau iblis jelas sangat marah, dan dia tidak sabar untuk membunuh temperamen berbintang. Oleh karena itu, bahkan jika singa sup, darah dan kumbang perak semacam ini memiliki kekuatan ini, mereka tidak akan berani melakukannya. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan yang akan sekali lagi memprovokasi retakan harimau iblis, membuatnya marah. Alasan mengapa mereka dijauhkan antara sisi kiri dan kanan jelas untuk menghentikan pelarian. Ye Xuan, bagaimanapun, dia memiliki kekuatan untuk memperbaiki setengah langkah, dan jika dia ingin melarikan diri, dia mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Dan jika benar-benar berencana untuk melakukannya, ada singa sup darah dan kumbang perak yang sedikit terhalang dalam perjalanannya untuk melarikan diri. Bagian belakang harimau yang retak juga dapat mengejar pada saat pertama. Semut, keberanianmu benar-benar tidak besar, kali ini, kamu tidak dapat melarikan diri dari sayap. Raungan, kepala yang meraung, dan tubuh penyihir di tubuh harimau yang retak tiba-tiba tertegun. Karena amarah, ketidakjelasan itu mengungkapkan rasa main-main. Itu dengan jelas menunjukkan perasaan kucing tua yang mempermainkan tikus, bagaimana? Sekarang apakah itu penyerahan dirimu sendiri, atau apakah dewa secara pribadi menembak dan membunuhmu di tempat? Tampaknya dirimu merasa baik. Ye Xuan tidak bergerak sama sekali, tampaknya itu tabu, tetapi suara para dewa yang keluar saat ini, tetapi mengungkapkan perasaan yang tenang. Sebaliknya, itu masih mengejek harimau yang retak. Ini memang penampilannya yang sebenarnya, tidak dibuat-buat dan palsu. Namun di mata harimau jahat yang retak, jelas bahwa itu hanya menggertak. Bahkan, singa sup darah dan kumbang perak yang menunggu di kejauhan dari kejauhan tercengang dan masing-masing memberikan penghinaan. Semut, kesempatan telah diberikan kepadamu, kamu tidak mau, lalu pergilah ke neraka. Raungan, petik 2, retakan harimau iblis tidak banyak bicara, dan tenda yang dingin melintas, dan sekali lagi menjerit, ketika bahkan tubuh terbanting keluar, napasnya ganas, dan itu bergegas menuju Ye Xuan, dan sekejap mata telah mencapai ribuan mil jauhnya. Kalimat ini seharusnya menjadi dewa, untukmu. 1000 mil jauhnya, pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Satu pikiran dan Ye Xuan ini tidak ragu-ragu, bahkan jika dia mendongak dan berteriak, konjak berubah 9 kali, perubahan ke-8. Hei, kata-katanya jatuh, dan ledakan besar datang dalam sekejap. Kali ini, kecepatan meroket tubuhnya lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan tubuhnya bahkan lebih seperti sungai besar yang menderu. Ada keganasan yang tak berujung di anggota badan, dan ada kengerian yang mengerikan. Bentuk tubuh yang tingginya hanya 10 kaki meledak dengan kecepatan yang menghebohkan, sebelum. Setelah periode singkat 3 bunga, ia telah mencapai raksasa miliar kaki, yaitu 6 juta mil, yang benar-benar sebanding dengan bintang-bintang raksasa yang sebenarnya, dan bahkan lebih dari itu. Selain itu, pada saat yang sama dari tubuh yang meroket, budidaya atmosfer yang telah disebarkan Ye Xuan juga meningkat dengan kecepatan yang sama. 3 tingkat bunga telah diselesaikan dari urutan ke-9 kaisar sebelumnya, mencapai saat ini. Dimensi kelima alam semesta, langkah 5 dewa, dan, berlawanan dengannya, retakan harimau jahat, tetapi hanya dimensi kedua alam semesta, 2. Di antara keduanya, ada 3 langkah kecil, ketika levelnya rendah, 3 langkah kecil mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi semakin banyak nanti, semakin tinggi levelnya, semakin kecil celahnya, perbedaannya adalah dunia, dan hari ini, Ye Xuan dan harimau jahat yang retak ini menunjukkan apa yang mereka lakukan di alam semesta.
Di alam besar ini, celah skala kecil hampir dapat mewakili keunggulan absolut. Jika ada dua celah orde kecil, pada dasarnya itu dihancurkan, tetapi sekarang, Yesuan memiliki keunggulan 3 langkah kecil. Ditambah dengan kengerian tubuh horornya yang sejauh 6 juta mil, celah kekuatan antara keduanya telah mencapai 4 langkah kecil. Sebuah orde kecil, dalam menghadapi celah ini, harimau kosong yang retak tidak mengatakan bahwa Yesuan memiliki pertempuran yang positif, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbalik dan melarikan diri. Sudah ditakdirkan untuk berada di sini, dibombardir di tempat pada saat ini, dengan kekuatan sihir Dewa Yesuan dari perubahan konjak ke perubahan ke-8, bentuk tubuhnya tiba-tiba meroket hingga 6 juta mil, melampaui bintang-bintang paling masif, dan kekuatan darah begitu agung. Itu dikalahkan. Adapun kultivasi kekuatan, itu sama dengan meroket, dan telah mencapai tingkat kelima alam semesta. Jika Anda mengandalkan kekuatan darah yang mengerikan, sekarang ia benar-benar sebanding dengan keberadaan urutan ke-6 alam semesta. Dan harimau iblis rifting yang berteriak padanya hanya tingkat kedua dalam situasi ini, dan celah antara Yesuan dan hingga 4 langkah kecil. Ditambah dengan jarak antara keduanya saat ini, hanya 10 juta mil jauhnya, ini hampir ditakdirkan untuk jatuhnya harimau yang retak. Tidak ada ketegangan sama sekali. Apa, orang bijak tingkat kelima, ini tidak mungkin. Raungan, melihat pemandangan ini, harimau jahat yang retak langsung mengubah wajahnya. Sebagai orang bijak kosmik yang kuat, ia segera menyadari betapa buruk situasinya. Pada saat ini, dengan seruan itu, dia hampir tidak ragu-ragu, dan untuk pertama kalinya dia mengaum dengan keras. Booming, oh, retakan harimau jahat yang memalukan ini tampaknya menggunakan darah tubuh, dengan dengkurannya, merobek kekosongan, tetapi bukan untuk menyerang, tetapi untuk melarikan diri. Retakan kekosongan ini muncul tepat di atas kepalanya, selama seseorang dapat menyerbu ke dalamnya. Bahkan jika Anda memasuki retakan itu, Anda harus menghadapi aliran kekosongan yang tak berujung, dan Anda bahkan mungkin tersesat langsung di aliran kekosongan yang tak berujung, seolah-olah Anda dibuang, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Tetapi dia masih tidak ragu sama sekali. Bagaimanapun, lebih baik dibunuh di sini segera. Pikiran ini terlintas di otak, dan kekosongan harimau jahat, tubuh vertikal, ingin bergegas ke celah-celah kekosongan ribuan mil jauhnya. Namun, Zhao Yexuan ini sudah mengharapkannya, dan dia siap untuk melihatnya. Pada saat ini, dia melihatnya. Bahkan ketika dia mencibir, suara pikiran dewa keluar seketika, mengungkapkan sarkasme dan penghinaan yang tak ada habisnya. Hei! Apa ini? Irama, pada saat pertama, aku ingin mati, dan saat berikutnya aku akan merobeknya dan bersiap untuk mengebor. Kamu benar-benar dapat bermain dengan harimau yang retak. Engah, pernyataan ini terlalu menyeramkan, dan penguasa kosmik alam semesta telah rusak. Ini adalah harimau yang membara yang hanya ingin menyemprotkan panah berdarah. Darah tidak bisa disemprotkan, ini, dewa berguna, sudah dipesan. Ledakan, melihat pemandangan ini, Yesuan tidak ragu-ragu. Pada saat yang sama, sosok dewa terdengar, dan sosok itu tiba-tiba. Itu langsung terperangkap di langit di atas kepala iblis yang retak, menghalangi jalannya. Kemudian, ukuran kekerasan yang sangat besar seluas 6 juta kilometer, terbanting dengan keras, mengayunkan tinju raksasa, dan langsung membungkuk. Oh, tidak, melihat pemandangan ini, retakan harimau iblis itu hancur, dan jeritan menjerit keluar dari mulut, dan suara para dewa yang tidak puas juga bergema di kehampaan. Namun, semua ini tidak dapat diubah lagi. Dalam menghadapi temperamen berbintang yang sebanding dengan orang bijak tingkat ke-6, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Boom! Pada saat berikutnya, ledakan tajam langit berbintang menghantam langsung ke belakang harimau iblis yang retak, membuat raungan besar. Tidak ada kesempatan bagi retakan harimau jahat untuk memberontak terhadapnya. Tubuh raksasa-raksasa itu tiba-tiba tertiup menjadi kabut berdarah dan menyebar. Panggil, melihat pemandangan ini, hati Yesuan tiba-tiba menjadi longgar, tanpa ragu-ragu, dan melambai untuk pertama kalinya. Temperamen yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia telah menyelimuti kekosongan 1000 mil, dan darah merah berdarah yang baru saja menyebar dan menyapu. Setelah semuanya dikumpulkan ke dalam tubuh, itu segera dikirim ke Senongding, dan itu dilemparkan ke kolam api di dasar gunung berapi di area pusat ruang Dingnai. Dalam sekejap mata,
alam semesta tingkat kedua dari alam semesta, jatuh. Bagi Yesuan, kali ini panennya sangat besar. Kultivasinya sendiri belum secara resmi menembus alam semesta, tetapi ia telah memanen darah orang bijak terlebih dahulu, yang benar-benar merupakan kegembiraan yang tak terduga. Anda harus tahu bahwa darah Kaisar Feng Feng sangat sulit ditemukan, dan darah Saya Dao bahkan lebih bisa dibayangkan. Faktanya, bahkan kultivasi Yesuan sendiri telah resmi menembus alam semesta, tetapi pada saat itu, tidak mudah untuk membunuh orang kosmik. Meskipun ada banyak daerah terlarang Xingqiang di sekitar Bima Sakti, hanya ada beberapa di antaranya di tanah terlarang Xingqiang, dan masing-masing sangat dihormati. Bisakah Anda berburu dengan mudah? Dapat dikatakan bahwa kali ini memiliki panen yang luar biasa, itu benar-benar terkena Universiade. Kalau tidak, jika kepala serigala berdarah ada di sini, Yesuan tidak memiliki peluang sama sekali. Namun, kali ini, meskipun secara tidak sengaja membunuh orang bijak tingkat kedua, panennya sangat besar, itu mengejutkan, tetapi untuk saat ini, semuanya masih jauh dari selesai. Sekarang, dengan jatuhnya harimau yang menebas, serigala yang cerdik ini berada di tanah terlarang, dan tidak ada lagi penguasa kosmik. Bagi Yesuan, ini jelas merupakan kesempatan yang sangat baik. Di tanah terlarang Xingqiang ini, ada total 10 kaisar abadi. Sebelumnya, dia telah membunuh 3 dari mereka, dan masih ada 7 yang tersisa. Di paling kanan puluhan miliar mil jauhnya dari bidang bintang kanan tengah, ada 5 kaisar abadi, dan saat ini bidang bintang kiri tengah Yesuan ditinggalkan dengan 2 kaisar. Selain itu, kedua kaisar itu abadi, dan sekarang mereka berada di depan mata Yesuan, satu di kiri dan satu di kanan, hanya beberapa ratus 60 juta mil jauhnya darinya. Selama 2 singa dewa dan kumbang perak terbunuh, hal yang ditinggalkan oleh Yesuan adalah pergi ke bidang bintang di sisi kanan pusat kota terlarang. Setelah membunuh 5 kaisar terakhir, Anda dapat segera pergi. Benar-benar mengejutkan bagi seseorang untuk hampir menghilangkan larangan kuat junior. Bahkan Yesuan sendiri tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya. Sekarang, semua ini akan segera menjadi kenyataan. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dan Yesuan begitu bersemangat sehingga napasnya pun sedikit tergesa-gesa. Di bawah kilatan hawa dingin, singa sup darah dan kumbang perak itu menoleh ke kiri dan kanan. Pada saat ini, kedua orang itu sudah dikejutkan oleh pemandangan yang terjadi di depan mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka juga memutuskan bahwa Yesuan akan berada di tempat itu. Setelah beberapa saat, Yesuan tidak hanya tidak jatuh, tetapi juga berubah menjadi orang bijak tingkat kelima yang ngeri untuk menakut-nakuti orang mati, dan juga tembakan guntur, akan ada ruang suci tingkat kedua. Harimau iblis telah menjadi kabut berdarah. Orang bijak tingkat kedua masih sangat rentan, dan mereka hanya dapat melakukan apa yang telah mereka lakukan di kaisar tingkat menengah. Jangan melihat jarak puluhan juta mil sekarang, tetapi begitu Anda berbalik, Anda langsung mati dalam sekejap mata. Harimau kosong yang retak itu jatuh, dan seluruh tubuh besar itu hancur menjadi ledakan berdarah merah. Yang diterima dengan keras oleh langit berbintang. Adegan ini jatuh ke mata, singa berdarah dan kumbang perak itu dingin, dan seluruh orang itu bodoh dalam kehampaan, dan bahkan setengahnya tidak berani bergerak. Bukannya mereka tidak ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi mereka menghadapi langit berbintang yang ganas dari orang bijak tingkat kelima. Bahkan skuadron yang telah dibudidayakan oleh orang bijak tingkat kedua sangat rentan, karena mereka hanya berkultivasi di pertengahan semester. Apa yang bisa saya lakukan? Jangan melihat jarak puluhan juta mil sekarang, tetapi begitu Anda berbalik, Anda langsung mati. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya. Singa berdarah dan kumbang perak gemetar dan saling memandang. Hanya satu kontak mata yang dipertukarkan, dan sebuah konsensus segera tercapai. Pada saat berikutnya, suara para dewa yang memohon belas kasihan mudah terdengar di udara, penuh dengan ketakutan dan getaran. Tidak sabar, tinggalkan kami kehidupan. Ya, aku bersedia melakukannya. Raungan, jika kau bersedia melakukan pekerjaan anjing, maka biarkan dagingmu dikorbankan. Dewa menginginkan daging kaisar, daging. Kata-kata keduanya baru saja selesai, dan langit berbintang di atas bintang-bintang raksasa itu ganas, dan segera mereka berteriak dan suara para dewa keluar pada saat ini. Sebenarnya, tidak ada yang namanya pertimbangan setengah-setengah. Itu berhubungan langsung dengan kehidupan pihak lain. Setelah mendengar ini, singa neraka dan kumbang perak itu benar-benar tercerahkan.
Kesedihan dan kemarahan di wajah menunjukkan warna penyesalan. Karena aku tahu begitu, aku ingin berbalik dan melarikan diri untuk pertama kalinya. Setidaknya peluang untuk dipisahkan bahkan lebih dari satu baris. Melarikan diri, terpisah secara terpisah. Pada saat berikutnya, singa sup darah yang putus asa dan kumbang perak meraung pada saat yang sama. Kedua pria itu berbelok ke kiri dan ke kanan, dan berbalik dan bergegas ke kekosongan yang berbeda. Apakah sudah terlambat untuk melarikan diri? Apakah sudah terlambat? Suara Dewa Yesuan keluar lagi, dan bentuk tubuh menghilang setelah suara itu jatuh. Itu adalah penggunaan langsung teleportasi kekosongan. Setelah sekejap, itu segera berhenti di depan kumbang perak. Zerg berbintang memiliki bakat darah khusus, jadi ketika menghadapi lawan jenis ini, pilihan pertama Yesuan untuk menyelesaikan masalah, biasanya Zerg. Boom! Saat sosok itu muncul, langit berbintang tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba meninju. Saat pukulan itu jatuh di belakang kumbang perak, membuat raungan besar, dan kumbang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tubuh besar sejuta kaki itu tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah keperakan, yang menyebar. Panggil, Yesuan melambaikan tangannya lagi, dan temperamen yang tak terlihat menyebar dengan udara lemahnya dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, ada kekosongan radius 10.000 mil. Kabut darah perak yang baru saja menyebar dan menyapu, dan dikumpulkan ke dalam tubuh, dan segera dikirim ke Sen Nongding, dan dilemparkan ke kolam api di dasar gunung berapi di area pusat Dingnai. Memperluas kondensat darah. Setelah melakukan semua ini, sosok langit berbintang yang ganas sekali lagi bergetar, dan mulai berteleportasi, dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika muncul kembali, ia telah mencapai kekosongan yang jauh hampir 200 juta mil, hanya berhenti melarikan diri. Singa berdarah itu berjalan di depan jalan. Selain itu, jarak antara bintang-bintang dan bintang-bintang bahkan tidak 10 juta mil, hanya 6 atau 7 juta mil jauhnya. Jarak sedekat itu hanyalah pertarungan jarak dekat, belum lagi singa berdarah, bahkan jika itu adalah harimau yang retak, tidak ada peluang untuk berbalik setengah. Melihat pemandangan ini, singa yang berlumuran darah itu benar-benar putus asa, dan bentuk semburan aslinya tiba-tiba berhenti di udara. Raungan. Ingin mendapatkan tubuh kaisar. Kamu bermimpi. Itu adalah kematian, itu tidak akan membuatmu bersumpah. Ledakan. Di bawah keputusasaan yang ekstrim, singa berdarah itu menjerit dengan raungan yang tidak diinginkan, dan kemudian, saat suara Tuhannya keluar, orang itu benar-benar langsung terbang ke udara tidak jauh dari jutaan mil jauhnya. Meledak. Ledakan yang mengguncang bumi datang, dan jutaan mil dari kehampaan itu terkoyak oleh kekuatan ledakan penghancuran dirinya sendiri. Kabut berdarah dari gelombang merah menyebar dan terbuka, dan setelah fragmentasi kehampaan, lubang yang tak terhitung jumlahnya dibor dari retakan. Turbulensi kehampaan, mengganggu bersama. Bagaimanapun, itu adalah orang kuat di Kaisar Jangka Menengah, putus asa untuk memulai penghancuran diri. Kekuatan ini, awalnya dimaksudkan untuk terjadi. Menonjol, jangan biarkan dewa mendapatkan apa. Ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Melihat pemandangan ini di depannya, Yesuan terkejut dan tertegun. Setelah beberapa saat, dia memutar matanya dan mendongak. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang sakit mental seperti ini, penghancuran diri. Kekuatan Master Bintang itu otomatis. Petik 2. Panggil. Mengatakan bahwa suaranya belum jatuh, Yesuan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dalam sekejap, ki yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya dengan suara lemah yang memecah udara. Sekejap mata telah menyelimuti kekosongan 1000 mil. Segera, kabut darah merah yang baru saja menyebar dan menyebar telah tersapu habis. Yesuan berada di dalam tubuh untuk pertama kalinya, dan segera dikirim ke Sen Nongding, dan dia terbang ke kolam api di dasar gunung berapi di area pusat Dingnai. Memurnikan. Pada titik ini, di tempat terlarang ini, Yesuan telah membunuh seorang bijak tingkat kedua, dan 5 kaisar abadi, dan panennya sangat besar. Membuka akhir yang telah lama ditunggu-tunggu, diperkirakan dalam beberapa hari terakhir tidak akan kembali ke Serigala Darah Asia. Seluruh serigala terlarang di tanah terlarang, ada 5 kaisar abadi adalah tujuan yang harus diburunya. Ini adalah darah 5 kaisar. Sekarang tidak ada orang kosmik yang duduk di sini di tempat ini. Kelima kaisar ini abadi. Bagi Yesuan, itu seperti gadis-gadis kecil yang telah menanggalkan pakaian mereka, dan mereka dapat mengambilnya sesuka hati. Kesempatan yang begitu menggoda, jika dilewatkan, sama sekali tidak ada alasan. Masih ada 5 tujuan terakhir.
Setelah mereka menyelesaikannya, mereka akan dapat menarik keluar dan melihat. Di tengah kilatan Han Mang, Ye Xuan berbisik dalam bisikan, tanpa sadar melihat ke sisi terjauh dari ruang virtual di kejauhan. 5 kepala kaisar abadi, terletak di domain kanan tengah serigala sup darah, dan seharusnya tidak merasakan perubahan bidang bintang. Bagaimanapun, jarak antara bidang bintang kiri serigala terlarang dan inti bidang bintang kanan cukup untuk dipisahkan oleh 4 atau 5 miliar mil. Bahkan jika itu adalah kaisar yang kuat, jika Anda tidak dengan sengaja mendorong kekuatan para dewa ke ekstrim, dan meluas ke satu arah, mustahil untuk menjelajahi detail di luar langit berbintang seperti itu. Namun, waktu Ye Xuan tidak banyak. Bagaimanapun, itu adalah 5 kaisar yang kuat. Mereka memiliki bakat darah dan kekuatan supernatural yang berbeda. Jika mereka dipisahkan, bahkan jika dia adalah orang bijak kosmik, dan itu masih keberadaan tingkat kelima di tempat ini, tetapi pada akhirnya, jika Anda ingin membunuh kelima gol tersebut, Anda mungkin tidak 100% yakin. Satu pemikiran tentang ini, Ye Xuan tidak ragu-ragu, bahkan ketika dia berbalik dan memacu ke arah udara virtual di sisi kanan, sekejap mata menghilang. Kali ini, dia tidak hanya membuka kecepatannya, tetapi bahkan atmosfer perbaikan tubuh tidak disembunyikan, karena itu sama sekali tidak perlu. Hal berikutnya yang terungkap adalah pengejaran yang tidak disamarkan, dan kemudian tidak ada penutup. Makna apapun, pertempuran hari ini, jelas bahwa seluruh serigala serakah dilarang, semua ritme pot. Puluhan miliar mil langit dan jaraknya, bagi seorang bijak tingkat kelima, itu bukan apa-apa. Pada saat ini, Ye Xuan berada dalam kondisi perubahan konjak ke-8. Ada 6 juta mil di dalam tubuh, yang beberapa putaran lebih besar dari bintang alami terbesar. Kecepatannya cukup cepat untuk melampaui meteor. Melintasi kehampaan, di dalam tubuh, ada desahan lega terhadap tekanan yang mengerikan. Dalam adegan ini, tidak ada keraguan bahwa pada saat pertama, seluruh serigala buas telah tercengang. Binatang terlarang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang Seon Primer semuanya telah bergegas keluar dari bintang sarang mereka, dan mereka tercengang menuju ancaman teroris ini. Arah datang, menghadap, seruan, deru-deru, suara siulan, dan suara pasang surut langsung berdering, satu demi satu, bergema. Apa, orang bijak tingkat kelima, di mana temperamen berbintang ini? Di mana itu tidak penting, kuncinya adalah apa yang sedang dia lakukan. Sebenarnya, aku begitu merajalela di dalam tanah terlarang serigala serakahku. Lihat pertempuran ini, jelas bahwa kedatangannya tidak baik. Serigala serakah itu jauh, tetapi harimau iblis masih berada di tanah terlarang. Bagaimana mungkin tidak ada reaksi saat ini? Apakah itu untuknya berlari di serigala terlarangku? Petik 2. Situasinya tidak baik. Ini adalah langit berbintang yang mengerikan. Tampaknya itu terjadi dari bidang bintang kiri tempat harimau iblis itu duduk di kota. Jadi tampaknya, harimau iblis, aku khawatir itu sudah diracuni. Hei, seorang bijak tingkat kelima, benar-benar datang kepadaku dan menghancurkan larangan itu, dan bagaimana mungkin? Raungan, hei, titik. Dengan suara seruan ini, bagian depan serigala serakah melarang sisi kanan bidang bintang, ada 5 sosok dalam sekejap, bergegas keluar dari 5 binatang buas ke arah yang berbeda, tubuhnya sangat kuat, semua abadi. Kumbang cangkang hitam, ayam berekor 3, landak berbintang, gagak hitam berkaki 5, dan akhirnya serigala perak berdarah. Binatang buas dari 5 kaisar ini adalah 5 orang yang menjaga bintang-bintang di sekitar sarang serigala kesedihan berdarah. Pada saat ini, mereka terpana oleh momentum dahsyat dari semburan Ye Xuan, yang semuanya bergegas keluar dari bintang-bintang sarang mereka. Ke alam semesta kehampaan, semua wajah dengan ketakutan, kecepatan langit seperti bintang, tetapi langit berbintang di luar bintang-bintang raksasa, tercengang karena terkejut. Para senior yang kejam, apa maksudmu? Mengapa aku bergegas ke tanah dengan serigala terlarangku, dan dari mana kamu berasal? Aku berada di larangan serigala, ada juga alam semesta tingkat kelima. Para pendahulu jangan terlalu banyak menipu. Jika ini salah paham, mohon para senior untuk segera berhenti, dan saya akan menunggu sampai ada yang bisa dikatakan, jadi saya harus terluka. Tidak, bidang bintang di depan Master Tertinggi Iblis tampaknya telah mengalami perubahan besar. Master Tertinggi Iblis, jatuh. Raungan, Saat seruan mulut keluar, serigala perak berdarah yang membuat suara terakhir bergerak ke ekstrim,
dan meluas ke bintang kiri kota tempat harimau jahat itu duduk. Kemudian, dia mengetahui bahwa dia salah pada saat pertama. Di bawah wajah kegilaan, ketika situasinya ditemukan oleh para dewa, dia segera berteriak ke langit, dan tubuhnya menjadi abadi dan kesempurnaan agung 9. Langkah disegarkan, tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi, serigala perak berdarah ini adalah keberadaan paling kuat dari 5 kaisar terakhir di tempat terlarang. Hanya satu langkah lagi, mereka dapat memasuki alam semesta. Pada saat ini, setelah aumannya, keempat kaisar lainnya semuanya abadi dan semuanya marah dan membubarkan tekanan kemarahan tubuh, membunuh. Ledakan, raungan besar terdengar, langit berbintang mendekat dengan ganas, dan tidak mengatakan sepatah kata pun di babak pertama. Pukulan tiba-tiba dari pukulan itu langsung jatuh di punggung serigala perak berdarah, dan membuat raungan besar. Serigala perak berdarah di setengah langkah dunia suci bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tubuh besar sejuta kaki itu tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah, dan menyebar. Panggil, Yesuan melambaikan tangannya untuk pertama kalinya, dan ki yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah menyelimuti kekosongan 1000 mil, dan semua darah dan darah yang baru saja menyebar dan menyapu. Setelah semuanya dikumpulkan ke dalam tubuh, itu segera dikirim ke Senongding, dan itu dilemparkan ke kolam api di dasar gunung berapi di area pusat ruang Dingnai. Dalam sekejap mata, seorang bijak setengah langkah yang diabadikan dalam kesempurnaan agung 9 langkah kaisar akan jatuh. Adegan ini membuat keempat kaisar kuat lainnya menjadi bodoh, dan pekerjaan sesaat itu tertegun. Takut, dan temperamen samar tubuh tiba-tiba menghilang, dan seluruh sosok itu sedikit bergetar. Berdiri, seruan, berdering lagi pada saat ini. Apa, jika kamu tidak setuju, kamu akan ditembak. Ini kekerasan, terlalu tegas dan tegas. Tidak dapat bertarung, dan tidak ada kesempatan untuk meredakan, pihak lain tidak membeli akun, segera abaikan. Aku serakah pada serigala, aku dalam bahaya hari ini. Raungan, hei! Dalam seruan itu, suara arogansi dan teriakan terdengar, keempat kepala kaisar itu abadi dan tidak ragu-ragu dan berhenti, bahkan jika mereka berbalik, ke arah yang berbeda, dengan cepat memacu pergi. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat, hari ini, kamu tidak bisa lari satupun. Raungan, suara Dewa Yesuan terdengar, dan langit berbintang besar seluas 6 juta mil menjerit dan menjerit. Kecepatan sosok itu hampir 3 menit lebih cepat, dan sekejap mata menangkap di belakang gagak hitam berkaki 5. Tidak ada yang dikatakan, sebuah pukulan langsung meledak. Boom, raungan besar terdengar lagi, dan gagak hitam berkaki 5 menjerit, dan tubuh raksasa panda tiba-tiba meledak menjadi kabut hitam berdarah, seperti badai, dan menyebar seketika. Panggil, Yesuan Tou tidak kembali, ada temperamen tak terlihat menyebar dari tubuhnya, dan matanya menyelimuti kekosongan 1000 mil, dan kabut darah hitam yang baru saja menyebar dan menyapu. Pendapatan setelah tubuh, itu segera dikirim ke Senongding, dan itu dilemparkan ke kolam api di dasar gunung berapi di area tengah ruang Dingnai untuk melakukan pemurnian darah. Melihat ini adegan itu, 3 kepala kaisar lainnya tidak dapat bergerak dan tercengang. Ada teriakan-teriakan di mulut, dan kecepatan melarikan diri ke kejauhan tiba-tiba meningkat lagi dalam sekejap. Namun, semua ini sia-sia, dan tidak ada artinya sama sekali. Panggil, di bawah goyangan bahu, langit berbintang yang luasnya 6 juta mil menghilang seketika. Ketika muncul lagi, itu kebetulan berada di depan 3 burung yang mati. Semburan yang terakhir menghantam kehampaan dan berhenti, dan yang tertegun tercengang. Hampir refleks bersyarat adalah yang pertama kali memfasilitasi suara pengampunan di mulut, para pendahulu yang kejam, ini hanya kesalahpahaman, tidak. Boom, tanpa menunggu kata-katanya selesai, Yesuan bahkan membanting burung buas berekor 3 itu menjadi kabut berdarah, dan kemudian, di bawah goyangan tangan, mengumpulkannya dan mengirimkannya ke tubuh Senongding yang, di kolam api di dasar gunung berapi. Pada saat ini, Yesuan dapat digambarkan sebagai